Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Rehanul Jannah dengan NIM 210304501026 dari kelas A Program Studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Kesehatan. Adapun 4 poin yang akan saya bawakan pada materi ini, yaitu yang pertama, definisi analisis kebijakan kesehatan. Analisis kebijakan kesehatan sendiri terdiri dari 3 kata yang mengandung arti atau definisi yang luas, yaitu analisa atau analisis, kebijakan, dan kesehatan. Analisa atau analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan, kejadian, atau peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya. Kebijakan sendiri berarti sebuah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang unsur atau sejumlah unsur berkenan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Sedangkan kesehatan sendiri berarti keadaan sejahtera sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya terbatas dari berbagai penyakit atau kelemahan. Yang kedua adalah peran dan fungsi analisis kebijakan kesehatan, di mana peran dan fungsi kebijakan kesehatan sendiri terdiri dari 5 poin. Yang pertama, adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diabaikan. Yang kedua, analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multidisiplin ilmu. Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, analisis kebijakan kesehatan mampu memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan atau keputusan yang sesuai atau suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Dan yang terakhir, dari analisis kebijakan kesehatan juga kita dapat menelaah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau diundangkan. Nah, berikutnya adalah karakteristik masalah kebijakan. Karakteristik masalah kebijakan ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu interdependensi atau saling tergantung, yaitu kebijakan suatu bidang seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Yang kedua, subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diidentifikasi, diklarifikasi, dan dievaluasi secara selektif. Kemudian yang ketiga, artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan. Yang keempat, dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus-menerus. Kemudian yang terakhir, tidak terduga, di mana masalah yang muncul di luar dari jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan. Poin yang terakhir adalah kebijakan strategis. Kebijakan strategis ini ada 4. Yang pertama, isu-isu utama. Yang kedua, isu-isu sekunder. Yang ketiga, isu-isu fungsional. Dan yang terakhir, isu-isu minor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.